Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Irawadi Azwar. Saya tenaga ahli hukum di KPIP. Dalam kesempatan hari ini saya akan coba memaparkan materi mengenai PPP, di mana akan terkait dengan tinjauan atas aspek hukum dalam project development dan struktur transaksi yang akan dilaksanakan dalam suatu proyek PPP. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana melakukan penyiapan proyek dan kemudian melaksanakan transaksi proyek, ada baiknya kita coba melakukan pembahasan mengenai apa itu PPP. PPP pada prinsipnya adalah suatu effort oleh pemerintah di mana untuk melakukan pengefisienan anggaran, di mana ada keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan approach terhadap private untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur. Kemudian bahwa dalam pelaksanaan PPP ada juga istilah PPP contract, di mana PPP contract merupakan satu perjanjian yang akan berlangsung dalam waktu yang lama, di mana PPP kontrak itu akan mengatur mengenai bagaimana risk allocation pemerintah dan swasta. Kemudian juga PPP akan bicara mengenai skema penyelenggaraan proyeknya, apakah itu BOT, BOO, atau DBOT. Kemudian yang menjadi karakteristik selanjutnya dari PPP adalah bagaimana pembayaran akan dilakukan oleh pemerintah throughout the concession period, di mana output yang akan disampaikan atau diberikan oleh PPP Project Company akan dibayarkan secara gradual oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah kriteria yang umumnya dilakukan dalam PPP Project adalah bahwa aset dimiliki oleh privat dalam proses kerjasama berlangsung, dan kemudian setelah kerjasama diakhiri, aset akan diserahkan kepada pemerintah. Kenapa PPP? Kenapa harus PPP? Ada beberapa alasan sebetulnya. Yang saya uraikan di sini hanyalah beberapa alasan utama. Pertama adalah bagaimana mengencourage inovasi dari swasta untuk memberikan suatu pelayanan penyediaan infrastruktur yang terbaik. Kemudian juga meningkatkan kemungkinan pendanaan yang bisa diberikan oleh swasta yang melibatkan para sponsors, lenders untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek infrastruktur di Indonesia. Kemudian juga perlindungan terhadap cost and time of run. Kemudian juga mengembangkan life cycle costing dari service delivery-nya. Kemudian best value for money, karena pada saat kita menyiapkan PPP, biasanya kita akan melakukan suatu kajian value for money assessment, yang mana kita akan membandingkan antara bagaimana proyek itu dilakukan melalui PPP dan bagaimana proyek itu dilakukan apabila pemerintah langsung in charge atau langsung engage untuk membiayai proyek infrastruktur secara langsung. Dan kemudian bisa memberikan insentif apabila dalam suatu tender terdapat bidders ataupun calon peserta lelang yang bisa memberikan ataupun bisa menjanjikan optimisasi dalam pemberian servis itu sendiri. Beberapa konsep yang utama terkait dengan PPP adalah pertama value for money, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Value for money itu adalah membandingkan antara pengadaan ataupun investasi pemerintah yang dilakukan secara langsung, kemudian dikaitkan dengan bagaimana apabila infrastruktur itu dilakukan oleh swasta. Kemudian konsep yang lainnya adalah tidak ada pembayaran kalau tidak ada servis, karena servis itu merupakan satu indikator di mana pemerintah harus melakukan pembayaran. Dan untuk melakukan engagement dengan pihak swasta, maka yang kita coba untuk kita harus tingkatkan adalah bagaimana untuk melakukan optimisasi terhadap risiko infrastruktur. Dan kemudian buying service, ini yang terpenting, bahwa PPP merupakan
suatu kerjasama di mana contracting agency dalam hal ini adalah pemerintah mengharapkan suatu output gitu, bukan suatu aset. Contoh misalnya dalam pelaksanaan proyek jalan tol, yang kita harapkan adalah bagaimana suatu jalan tol itu bisa memberikan pelayanan terhadap traffic sebesar berapa persen setahun, dan bukan kita mengharapkan bagaimana jalan tol diharapkan dibangun melalui ketebalan aspal berapa misalnya. Spesifikasi teknis sendiri sebetulnya sudah diatur dalam proses pengadaan, tapi justru yang kita mintakan adalah bagaimana mereka memberikan output yang sangat optimum dibandingkan dengan peserta tender yang lain. Bila bicara mengenai public infrastructure, ada dua nature dari infrastruktur itu sendiri. Pertama adalah ekonomi dan sosial. Ekonomi itu suatu infrastruktur yang bisa meningkatkan hajat hidup orang banyak, dan kemudian sosial, dan itu terkait dengan bagaimana infrastruktur sosial itu memberikan suatu fungsi sosial kepada masyarakat, misalnya rumah sakit, kemudian ada perpustakaan, ada juga punya, dan kemudian untuk ekonomi itu adalah yang seperti pada umumnya yang biasa kita coba untuk lakukan adalah terkait dengan infrastruktur, di mana Indonesia masih sangat membutuhkan itu. Kita masih membutuhkan jalan tol, kita masih membutuhkan pelabuhan, bandar udara, dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek yang relevan dalam suatu penyediaan infrastruktur di PPP. Bisa dibilang sebetulnya semua aspek hukum itu sangat terkait dengan penyelenggaraan proyek PPP. Dari hukum perdata, dari hukum perbankan, kemudian menuju ke hukum administrasi negara, hukum lingkungan, investasi, hukum tanah, dan semuanya, artinya semua aspek hukum akan terkait di sini. Sehingga penting artinya bahwa legal support terhadap suatu PPP project juga bisa mengerti semua aspek ini, karena dalam proses studi dalam penyiapan proyek, semua aspek ini akan kita coba uraikan dalam satu proyek. PPP regulatory sebetulnya ada tiga bagian, ada PPP regulations, ada sektoralnya, dan relevant regulations. Dan ini akan sangat terkait sekali untuk penerapannya. PPP regulation lebih banyak mengatur mengenai bagaimana penyiapan proyek, bagaimana perencanaan, dan bagaimana pelaksanaan proyek itu sendiri. Kemudian sectoral regulation akan terkait bagaimana sektoral dalam suatu proyek infrastruktur itu mengatur mengenai misalnya penentuan dari PJPK, kemudian bagaimana penentuan mengenai tarif, seperti itu. Dan relevant regulation adalah semua peraturan yang terkait dengan infrastruktur dan tidak terbatas pada sektoral, misalnya terkait dengan hukum tanah, hukum perbankan, hukum korporasi, seperti itu. Stakeholders itu ada berbagai macam ya di sini. Ada dari aspek pemerintahan, kemudian dari investor, konsultan, dan dari publik juga. Artinya semua stakeholder yang ada di sini itu akan selalu terkait dalam setiap proyek infrastruktur atau PPP project di Indonesia. Apabila kita bicara mengenai PPP, sudah pasti akan ada government sebagai PJPK, entah itu PJPK-nya adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat yang diwakili oleh KL ataupun BUMN atau BUMD. Dan kemudian juga ada investor yang melibatkan semua aspek privat, misalnya dari project company, project sponsors, lenders, dan contractors. Konsultan juga ada dari technical, dari legal, dan financial. Kemudian dari public tentunya akan melibatkan academic institution, NGO, dan multinational agency. Kita akan banyak sekali melakukan public consultation dalam suatu proyek infrastruktur, di mana kita melibatkan semua sektor yang terkait dengan publik, misalnya NGO, kemudian produksi tetap di daerah yang akan kita bebaskan tanahnya, kemudian juga terkait dengan multinational agency, kita ada pengaturan bahwa melibatkan multinational agency, misalnya international consultant dalam
dalam proyek infrastruktur itu diperlukan untuk melakukan penyiapan misalnya. Project development ataupun tahapan dari PPP project sebetulnya ada 3 tahapan utama. Ada perencanaan, ada preparation, ada transaction. Semua ini dilakukan secara berkesinambungan, bahwa sebetulnya kita tidak bisa langsung tiba-tiba karena ini project ini sudah sangat sudah sangat diperlukan, kemudian kita langsung lompat ke transaksi. Tidak bisa, karena bicara mengenai project PPP biasanya kita akan melakukan sebuah studi kelayakan terlebih dahulu dari segi aspek teknis, finansial, kemudian dari legal kita akan melakukan studi kelayakannya, dan untuk studi kelayakan itu akan dilakukan penyusunan OBC dan FBC. Kemudian dalam proses ini juga, proses di sini akan melibatkan beberapa proses yang berkesinambungan juga dilakukan, yaitu proses pengadaan lahan, kemudian proses pembelian atau pemberian government support oleh pemerintah. Nah, dalam aspek hukum kita bicara mengenai apa sih sebetulnya yang kita lakukan dalam proses kelayakan ataupun studi kelayakan dari proyek infrastruktur. Sebetulnya di peraturan Bappenas nomor 4 2015 itu sudah sangat detail mengenai outline apa saja yang harus kita coba kaji. Sebetulnya sudah kita bisa merujuk ke sana, tapi yang kalau berdasarkan pengalaman saya sebetulnya tingkat kedalaman dari studi yang dilakukan itu sebetulnya kurang bisa mengakomodir setiap dari proyek infrastruktur yang bersangkutan. Contohnya di sini adalah saya buat untuk proyek proyek pelabuhan. Di proyek pelabuhan contohnya kita harus melakukan kajian terkait dengan bagaimana ketentuan yang berlaku dalam sektor pelabuhan transportasi. Kemudian bagaimana penentuan PJPK di dalam pelabuhan, apakah itu BUMN, apakah itu bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau sebetulnya harus dilakukan oleh Port Authority atau otoritas pelabuhan. Ini banyak sekali isunya untuk kajian mengenai penetapan PJPK, karena sebetulnya bagaimanapun juga yang private harapkan adalah mereka engage dengan pihak yang tepat. Mereka juga melihat bahwa siapapun pihaknya dia akan engage dengan pemerintah, tapi jelas bahwa dalam melakukan legal standing untuk menantangani PPP, maka kita harus menentukan siapa yang paling tepat untuk menantangani PPP. Kemudian kita juga akan membahas dalam kajian ini yaitu legal risk dan mitigasinya. Kita coba lihat risiko legal apa saja yang akan muncul dalam proyek infrastruktur, dan kemudian strateginya yang harus kita uraikan. Kemudian kita juga menganalisis bagaimana agar proyek itu bisa dilakukan, apa saja regulatory gap analisisnya, apa saja peraturan yang ataupun ketentuan ataupun penetapan yang harus kita ubah sehingga proyek ini bisa jalan. Kemudian kita juga menjabarkan seluruh perizinan persetujuan yang harus didapatkan dari proses konstruksi kemudian sampai proses pelaksanaan proyeknya. Kemudian juga setelahnya kita harus menganalisa mengenai jadwal terkait dengan pemenuhan mengenai aspek perizinan dan ataupun persetujuan yang harus dilakukan. Itu mengenai regulatory analysis, dan ada juga institutional analysis. Salah satunya yang saya tadi sudah uraikan mengenai kajian mengenai penentuan PJPK. Kemudian kajian kelembagaan juga akan melakukan analisis terhadap bagaimana peran dan tanggung jawab dari PJPK itu sendiri dalam proyek, dari mulai perencanaan sampai dalam tahap pelaksanaan proyek. Nah, kemudian setelah melalui proses penyiapan dan dikatakan bahwa proyek itu sudah dapat dikatakan layak secara hukum, secara teknis, dan secara komersial, maka yang akan dilakukan adalah melalui proses tender. Proses tender itu akan melahirkan kemudian project company yang kemudian ditunjuk sebagai pihak yang akan menandatangani PPP ataupun cooperation agreement. Apa itu cooperation agreement? Sebetulnya ada beberapa prinsip, tapi saya di sini coba akan menguraikan 4 prinsip utama. Pertama adalah disiapkan oleh contracting agency atau PJPK sesuai dengan FS report. Kemudian dia harus sesuai dengan
bagaimana peraturan menentukan apa minimum requirement dalam menentukan PPP kontrak. Karena di dalam peraturan Bappenas juga diatur mengenai minimum ataupun peraturan Perpres 38/2015 juga mengatur mengenai minimum pengaturan yang harus dilakukan dalam cooperation agreement. Kemudian juga dalam proses tender cooperation agreement yang draftnya sudah disiapkan oleh PJPK kemudian akan dikonsultasikan kepada private. Akan ada namanya one-on-one meeting dari bidder 1 sampai bidder sekian. Kemudian kita mendapatkan input dari mereka mengenai apa yang mereka inginkan dari suatu engagement yang akan dilakukan nanti. Dan pada saat setelah ditentukan pemenangnya, maka tidak akan ada lagi post negotiation dengan pemenang lelang. Sehingga proses one-on-one meeting itu sudah selesai, maka pada saat sudah tentukan pemenang lelang, mereka harus menandatangani dalam sekian waktu setelah dia ditentukan sebagai pemenangan. Oke, kemudian tipe dari pelaksanaan proyeknya, skema proyek itu sangat beragam. Peraturan Bappenas bahkan itu sudah membuat sangat loose sekali, sangat fleksibel. Artinya tergantung dari bagaimana hasil kajian studi kelayakan dari proyek itu sendiri. Apakah concession yang harus dilakukan dalam proyek itu sendiri, misalnya full concession antara kegiatan hulu dan sampai kegiatan hilir yang bisa dilakukan oleh privat, kemudian atau dilakukan skema kerjasama melalui BOT atau DBO. Contoh misalnya concession terkait dengan air. Di peraturan perundang-undangan jelas bahwa concession dalam proyek spam atau air minum tidak dapat dilakukan. Artinya apa? Bahwa untuk menentukan skema proyek kita juga harus melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Karena ada beberapa sektor yang sudah menggariskan apa saja skema proyek yang bisa dilakukan dalam suatu proyek itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada minimum requirements atau minimum provisions yang harus dipaparkan dalam cooperation agreement. Ada 20 minimal, bahwa semua minimum requirement harus terkontemplasi dalam suatu perjanjian kerjasama, sehingga seorang lawyer ataupun legal support dalam proyek infrastruktur harus memahami sekali bahwa semua ketentuan ini harus ada dalam cooperation agreement. Nah, sekarang kita bicara mengenai tarif. Tarif itu juga menjadi perhatian utama dalam cooperation agreement. Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam melaksanakan proyek infrastruktur terkait dengan tarifnya. Pertama adalah tidak akan ada pembayaran sebelum diberikannya suatu service ataupun diberikannya output oleh project company, sehingga semua performance base akan dilakukan atau semua payment akan dilakukan berdasarkan performance base. Kemudian level of service juga akan digunakan sebagai mekanisme untuk melakukan pembayaran, di mana pada saat dia mendowngrade ataupun tidak mampu ataupun terjadi failure dalam memberikan output sebagaimana dijanjikan, maka ada proses deduction atau pemotongan tarif yang bisa dilakukan oleh PJPK. Kemudian juga payment mechanism bisa di-adjust untuk disesuaikan dengan bagaimana service itu didelivery oleh project company. Nah, ada beberapa macam tipe tarif sebetulnya yang bisa dilakukan dalam project itu, dan itu akan tergantung bagaimana sektor yang bersangkutan, bagaimana terkait dengan nature dari project itu sendiri. Contohnya adalah misalnya antara lain misalnya user fee based, performance based analysis, dan guaranteed revenue. Semua ini berbeda-beda. Misalnya di contoh di proyek air minum kita menggunakan user fee based. Kemudian di jalan tol umumnya di international best practice menggunakan PPAS. Kemudian juga guaranteed revenue biasanya diterapkan dalam suatu proyek yang melibatkan misalnya penumpang untuk transportasi, misalnya di kereta api ataupun di transportasi lainnya. Nah,
Tapi pada umumnya sebetulnya tarif yang disampaikan ataupun diberikan oleh swasta kepada pemerintah untuk dibayar terdiri dari beberapa aspek atau terdiri dari beberapa variabel, di mana tarif itu pastinya akan terkait dengan affiliate payment dan output payment. Affiliate payment akan terdiri dari capital cost recovery payment dan fixed annual payment, dan kemudian output payment akan terkait dengan variable annual payment dan variable power payment. Sehingga sebetulnya tarif yang dibayarkan oleh PJBK itu yang secara gradual selalu dibayarkan kepada project company sudah mengakomodir bagaimana pengembalian investasi dari project company itu sendiri. Dan kemudian ada istilahnya tarif yang kemudian dibayarkan oleh pelanggan untuk satu proyek tersebut. Itu juga akan ada perhitungannya. Misalnya kita harus melihat bagaimana regulasi mengaturnya. Contoh misalnya di proyek air minum, pemerintah sudah menentukan bagaimana pola tarif yang bisa ditetapkan kepada pelanggan. Dan untuk menetapkan tarif pun kita juga harus memperhatikan ability to pay dan willingness to pay masyarakat yang biasanya dilakukan melalui proses survei dan public consultation kepada masyarakat. Sehingga user tarif dan kemudian authority financial obligation itu bisa match antara bagaimana pemerintah melakukan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat membayar kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus melakukan pembayaran kepada project company. Gapnya di antara ini itu biasanya akan diisi melalui mekanisme subsidi ataupun dukungan pemerintah. Nah, bicara mengenai gap yang tadi, ada juga bentuk dukungan pemerintah dalam bentuk viability gap funding yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada suatu proyek PPP, di mana viability gap funding ini akan diberikan untuk biaya konstruksi, di mana tidak boleh melebihi dari ataupun tidak bisa melebihi dari mayoritas porsi dari construction cost yang akan dibebankan kepada project company. Kemudian juga terkait dengan government support, ada juga infrastructure guarantee, di mana pemerintah melalui IGF akan menjamin kewajiban finansial dari PJBK kepada project company. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada perjanjian antara contracting agency dengan project company, kemudian juga dalam hal menjamin kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh PJBK kepada project company, maka IGF akan menjamin kewajiban PJBK tersebut melalui guarantee agreement. Nah, kemudian pada saat IGF atau PTPI membayar kepada project company, maka IGF berhak untuk melakukan recourse ataupun mendapatkan regress dari contracting agency untuk mengembalikan apa yang sudah dibayarkan IGF kepada project company. Nah, artinya bahwa skema ini akan bisa meningkatkan kelayakan kredit sehingga project financing dalam proyek PPP itu bisa terlaksana dengan sempurna, di mana pengembalian investasi yang diharapkan oleh project company ini sudah dijamin oleh pemerintah sebetulnya. Akan terjadi pengembalian investasi yang diinginkan oleh project company. Oke. Nah, ini struktur pada umumnya. Kalau kita melihat semua stakeholder yang terkait dengan proyek PPP sebetulnya bermacam-macam. Ada project company-nya. Ini contohnya saya ambil untuk yang proyek listrik ya. Ada PPA, Power Purchase Agreement, yang ditangani antara PLN dengan project company, dan kemudian juga ada sponsors, investors, dan lenders di belakang dari project company ini. Kemudian project company akan membuat kontrak dengan EPC contractor, fuel supplier, dan OEM contractor. Sehingga semua pihak di sini sebetulnya memiliki kepentingan masing-masing, sehingga project company ini sebetulnya dibentuk betul-betul dengan tujuan untuk melaksanakan proyek seperti itu. Karena sponsors, investors, dan lenders berharap bahwa pendapatan atau pengembalian investasi itu bisa di-generate melalui proyeknya sendiri. Sehingga project company merupakan bentukan ataupun kepanjangan dari investor untuk melakukan investasi di bidang tersebut. Dan kemudian untuk di water supply agreement, biasanya kita ada tetap ada cooperation agreement, water purchase agreement antara authority dengan project company. Dan tapi kalau ini sebetulnya
akan ataupun biasanya diterapkan untuk di proyek yang lalu-lalu, karena saat ini PDAM bertindak sebagai PJPK, sehingga yang melakukan engagement untuk di water purchase agreement adalah antara PDAM langsung dengan project company, sehingga tidak akan ada lagi authority ataupun kepala daerah di sini. Dan kemudian PDAM akan menjual air minum itu kepada customer, dan kemudian PDAM berkewajiban untuk membayar water distribution yang disediakan oleh project company. Yang terakhir adalah untuk di jalan tol, ada concession agreement dengan antara PJPK dengan project company, dan kemudian ada users, di mana pelanggan memberikan pembayaran kepada project company, dan project company memiliki pihak-pihak yang akan dituntut kemudian melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di konstruksi dan kemudian operasi dan O&M. Dan di belakangnya selalu akan ada seperti ini umumnya. Ada sponsor, ada investor, ada lenders, di mana sponsor atau investor akan memberikan equity-nya sejumlah persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan debt ataupun pinjaman yang diusulkan oleh project company itu sendiri. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga